Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asroma, NIM 1903888201032, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, teman-teman semua, di sini saya akan memberikan tips belajar asik anti siswa berisik. Di akhir video nanti saya akan memberikan media pembelajaran yang sangat unik. Nah, sebagai seorang guru, kita dituntut untuk menjadi guru yang profesional. Dalam artian, kita dituntut untuk menjadi guru yang kreatif. Sebagai seorang guru, kita pun dituntut untuk dapat menentukan teknik, metode, media, dan menyediakan bahan ajar yang menarik untuk siswa agar tujuan pembelajaran dapat terpenuhi. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan bagaimana tips belajar asik anti siswa berisik. Sebagai contoh, saya mengambil mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi pokok kritik sastra dan esai untuk kelas 12 dengan alokasi waktu nanti bisa disesuaikan. Nah, saya juga menyediakan RPP agar memudahkan proses pembelajaran yang akan kita buat atau yang kita laksanakan. Nah, di sini saya telah menyiapkan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran secara ringkas. Nah, tujuan dan pembelajaran atau materi pembelajaran yang akan dipelajari dapat kita sampaikan kepada peserta didik sebelum proses pembelajaran dimulai. Hal ini bertujuan agar siswa dapat memahami terlebih dahulu kira-kira apa saja nih yang akan dibahas pada proses pembelajaran yang akan dilaksanakan nantinya. Nah, pada proses pembelajaran ini, saya menggunakan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran active learning. Metode yang saya gunakan yaitu metode cukup dengan tanya jawab serta memberikan tugas. Kemudian Nah, sebaiknya pada saat memberikan bahan ajar, kita juga sebagai guru menyediakan peta konsep yang akan dipelajari secara lebih ringkas. Hal ini mempermudahkan siswa untuk memahami apa yang nantinya akan kita sampaikan dan dipelajari bersama. Saya membagi dua kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan pembelajaran pertemuan pertama dan kegiatan pembelajaran pertemuan kedua. Nah, kegiatan pembelajaran yang pertama itu memiliki tujuan. Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran yang pertama, diharapkan siswa mengetahui bagaimana membandingkan kritik dan esai dengan kritis, kreatif, dan mandiri. Nah, sebagai seorang guru, dalam proses pembelajaran kita juga diwajibkan untuk membuat bahan ajar. Nah, bahan ajar yang saya buat, saya sajikan dalam bentuk PowerPoint agar lebih memudahkan saya juga siswa untuk memahami materi yang akan saya bawakan. Nah, untuk yang pertama saya akan memberikan penjelasan yaitu pengertian kritik dan esai dengan tujuan agar siswa dapat membandingkan apa itu kritik dan apa itu esai secara eksplisit. Nah, setelah penjelasan berakhir, sebaiknya kita sebagai seorang guru itu membuat pertanyaan-pertanyaan kecil yang kita ajukan kepada siswa atau tanya jawab siswa yang menanya ke guru atau guru yang menanya ke siswa perihal apa yang telah disampaikan, misalkan pengertian kritik dan esai. Nah, untuk kegiatan pembelajaran pertama, saya cukupkan pada materi pengertian esai dan pengertian kritik yang kemudian disusul dengan pertanyaan yang diajukan siswa ke guru atau guru ke siswa. Setelah itu, saya lanjutkan kegiatan pembelajaran kedua dengan tujuan setelah mempelajari kegiatan pembelajaran kedua ini diharapkan dapat menyusun kritik dan esai dengan memperhatikan aspek pengetahuan dan pandangan penulis. Nah, pada kegiatan pembelajaran yang kedua, saya akan membahas jenis-jenis kritik yang terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan penerapannya dan berdasarkan cara kerja kritikus.
Nah, pada submateri berikutnya saya akan membahas tentang prinsip penulisan kritik berdasarkan penerapannya. Hal ini agar memudahkan siswa untuk nantinya akan membuat kritik sastra. Setelah itu, ada pembahasan tentang struktur esai, kaidah esai, yang membantu siswa bagaimana sih kaidah-kaidah yang terdapat dalam penulisan sebuah esai. Nah, selanjutnya ada tipe-tipe esai, yaitu esai deskriptif, esai tajuk, esai cukilan watak, esai pribadi, esai reflektif, dan terakhir adalah esai kritik. Kemudian ada ciri dan langkah membuat esai, ciri-ciri esai, kemudian bagaimana langkah-langkah untuk membuat esai seperti menentukan tema, kemudian melakukan research, kemudian membuat outline, memberikan judul dalam esai tersebut, memulai untuk menulis esai yang kita jelaskan secara detail kepada siswa agar siswa pun mudah dan memahami nantinya ketika akan membuat sebuah karangan esai. Dan terakhir, saya akan memberikan contoh kritik ataupun yang nantinya bisa ditambahkan oleh teman-teman contoh esai agar siswa dapat membedakan mana nih tulisan yang mengandung kritikan atau tulisan yang berbentuk esai. Nah, seperti itulah rangkaian secara singkat proses pembelajaran terkait materi pokok kritik sastra dan esai kelas 12. Nah, setelah itu saya akan membuat kilas balik materi yang telah saya paparkan. Nah, di sini saya membuat media untuk teman-teman itu bisa dibuat di PowerPoint atau membuat di karton warna. Nama media yang saya gunakan ini adalah Cantik-Cantik Horor. Alasan saya memberi nama media ini dengan nama Cantik-Cantik Horor karena di balik warna yang cantik, indah, ada warna merah, kuning, hijau muda, hijau tua, ungu, biru, dan yang lainnya. Karena di balik warna tersebut ada tersimpan perintah yang menginstruksikan siswa mempresentasikan atau menjelaskan apa yang dia dapat dari warna yang ia pilih di depan teman-temannya. Nah, berikut adalah instruksi yang ada di balik warna-warna yang siswa pilih. Misalkan jika siswa tersebut memilih warna merah, maka instruksinya adalah menjelaskan atau mempresentasikan jenis kritik. Untuk warna kuning, menjelaskan jenis esai. Untuk warna hijau muda, menjelaskan atau mempresentasikan ciri-ciri esai, dan seterusnya. Hal ini melatih siswa agar berani tampil di depan, menjelaskan, mempresentasikan, dan berani bertanggung jawab atas apa yang ia pilih dan ia lakukan. Nah, seperti itulah tips singkat agar pembelajaran asik dan siswa pun tidak berisik, serta mengajarkan siswa untuk lebih bertanggung jawab, serta melatih guru untuk lebih kreatif dalam menyiapkan pembelajaran yang asik dan mencapai tujuan pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya. Baik, seperti itulah penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.